Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang arwah para syuhada turun membantu Palestina. Gaza, sepotong tanah yang menempel di pesisir timur laut Mediterania, telah menjadi saksi bisu atas rentetan konflik yang tak kunjung usai. Di antara tembok-tembok tinggi dan barikade yang memisahkannya dari dunia luar, kisah-kisah perjuangan, penderitaan, dan ketegangan yang berkelanjutan terukir dalam sejarahnya. Secara teori di atas kertas, kemampuan senjata AK-47, roket anti-tank RPG, ranjau, serta beberapa jenis roket buatan lokal yang biasa dipakai para mujahidin Palestina tidak akan mampu menghadapi pasukan Israel yang didukung tank yang terkenal hebat di dunia. Apalagi menghadapi pesawat tempur canggih F-16, helikopter tempur Apache, serta ribuan ton bom canggih buatan Amerika Serikat. Akan tetapi di sana ada kekuatan maha dahsyat yang membantu para mujahidin mampu membuat para penjajah hengkang dengan muka tertunduk hanya dengan senjata-senjata kuno. Di tengah realitas yang keras ini, muncul cerita-cerita tentang kehadiran pasukan lain, entitas gaib yang dianggap turun tangan dalam konflik ini, menambahkan lapisan spiritual dan misterius pada perjuangan yang sudah kompleks ini. Konflik Gaza tidak hanya dilihat melalui lensa politik dan militer, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, di mana keyakinan dan doa menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Palestina. Dalam konteks ini, konsep kuasa Allah dan intervensi makhluk lain seringkali dianggap faktor penting dalam perjuangan mereka. Ayat suci dalam Al-Quran sering dikutip sebagai sumber inspirasi dan kekuatan. Sebagai contoh dalam Quran Surat Ali Imran ayat 125 yang berbunyi, "Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka, musuh, datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 50.000 malaikat memakai tanda." Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai bukti dukungan spiritual Allah kepada orang-orang yang berjuang dalam ketakwaan dan kesabaran. Kemudian Quran Surat Al-Anfal ayat 12 mengungkapkan, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pacungkanlah ujung jari mereka." Ayat ini menekankan konsep rasa takut yang Allah tanamkan dalam hati musuh, yang diinterpretasikan sebagai sikap dukungan psikologis dan moral bagi para pejuang. Dalam narasi konflik Gaza, sering juga muncul kisah tentang interpretasi gaib yang dianggap sebagai bantuan langsung dari Allah. Misalnya dalam pertempuran, mujahidin Palestina merasakan kehadiran entitas tidak kasat mata yang membantu mereka, baik dalam bentuk pasukan malaikat maupun keajaiban lainnya. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 26 yang berbunyi, "Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraisy yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sebagaimana mereka kamu bunuh dan sebagaimana yang lain kamu tawan." Ayat ini sering dihubungkan kejadian-kejadian di Gaza, di mana mujahidin didukung kekuatan yang tidak terlihat. Salah satu cerita yang paling menonjol adalah tentang pasukan berseragam putih yang diceritakan oleh warga dan bahkan oleh beberapa tentara Israel. Menurut beberapa narasi, pasukan ini dilihat oleh tentara Israel selama dalam pertempuran, seringkali dalam situasi yang tidak terjelaskan. Hal ini diberitakan di mana sebuah ambulan diberhentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Supirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab
Saya bukan kelompok mana-mana, saya hanya supir ambulan. Akan tetapi tentara Israel itu bertanya, pasukan putih-putih di belakangmu masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat siapapun yang ada di belakangnya. Si sopir hanya bilang saya tidak tahu. Cerita mengenai pasukan yang tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun, wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah dia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena keadaan diri kami ataupun takut pada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-perandakan musuh dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Kemudian dalam sebuah laporan oleh situs Palestina disebutkan bahwa pada suatu hari sebuah rumah milik keluarga Dagunai yang berada di Jabal Al-Kasif dan Jabal Ar-Aish, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa pejuang Al-Qassam memakai baju hitam-hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Cerita lain yang diceritakan oleh penduduk Palestina melibatkan pengalaman di mana mereka dibantu oleh pasukan tidak dikenal dalam situasi kritis. Beberapa sumber menyebutkan kehadiran figur misterius yang bertempur di sisi mujahidin, menunjukkan bahwa dalam momen-momen tertentu pertolongan datang dari sumber yang tidak terduga. Dalam konflik Gaza, tidak hanya cerita tentang pasukan gaib yang menjadi legenda, tetapi juga peran alam dan hewan yang secara misterius dianggap turut berkontribusi dalam perjuangan, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kisah yang sering dibagikan di antara mujahidin Palestina adalah tentang merpati yang muncul sebelum serangan Israel, memberikan peringatan tidak langsung pada para pejuang untuk mencari perlindungan. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Aish, sang mujahidin melihat merpati terbang dengan suara melengking. Para mujahidin yang melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat dari sang merpati. Begitu merpati itu melintas, para mujahidin langsung bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Ternyata dugaan benar. Selang beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujan dan para mujahidin itu pun selamat. Cerita lain yang menarik adalah tentang anjing militer Israel yang berubah sikap saat berhadapan dengan seorang mujahidin Palestina. Suatu hari tatkala sekelumpulan mujahidin Al-Qassam pada tengah malam tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu yang memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel menemukan tempat persembunyian senjata dan tempat persembunyian para mujahidin. Anjing itu mendekat menampakkan sikap tidak bersahabat. Para mujahidin kemudian mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin dari jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu menjauhlah dari kami dan janganlah menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu si anjing duduk dengan kedua tangannya dijulurkan ke depan dan diam. Akhirnya seorang mujahidin yang lain mendekatinya dan memberinya beberapa kurma. Dengan tenang anjing itu memakan kurma itu lalu beranjak pergi.